Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari kelas MI3C dengan nomor WP 2101092054 yang akan presentasikan contoh TA saya yang berjudul Sistem Informasi Bank Sampah Kecamatan Kuranji menggunakan framework Laravel. Latar belakang dari judul tersebut yaitu sampah merupakan permasalahan lingkungan serius di banyak wilayah perkotaan, termasuk kelurahan Kuranji. Penanganan yang tidak efektif terhadap sampah dapat menyebabkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, ancaman kesehatan masyarakat, dan gangguan estetika kawasan. Pemerintahan Kota Padang berkomitmen untuk mengatasi masalah sampah dan mengimplementasi program-program pengelolaan sampah berkelanjutan dan inovatif. Salah satunya adalah program pengelolaan sampah terpadu atau disebut dengan PE1. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi manajemen sampah di Kelurahan Kuranji. Yang kedua, bagaimana pembangunan sistem informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah di Kelurahan Kuranji. Yang ketiga, bagaimana membuat laporan terkait permasalahan pengelolaan sampah di Kelurahan Kuranji. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, merancang sistem informasi yang sesuai untuk pengelolaan sampah di Kelurahan Kuranji. Yang kedua, membangun sistem informasi yang diperlukan untuk pengelolaan sampah di Kelurahan Kuranji. Yang ketiga, membuat laporan yang relevan dan berguna dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kuranji. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, lingkup geografis. Pembangunan sistem informasi ini hanya berfokus pada pengelolaan sampah di Kelurahan Kuranji dan tidak melibatkan wilayah lain di luar kelurahan tersebut. Yang kedua, lingkup fungsional. Pembangunan sistem informasi ini juga berfokus pada pengelolaan sampah domestik dan bukan pengelolaan sampah industri. Yang ketiga, aspek teknis. Pembangunan sistem informasi terkait pengelolaan sampah tidak akan mempertimbangkan infrastruktur teknologi yang sudah ada di kelurahan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Pertimbangan keterbatasan anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur yang mungkin mempengaruhi implementasi sistem informasi. Yang kelima, peraturan dan kebijakan. Pembangunan sistem informasi akan mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku terkait pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, ada tahap pengumpulan kebutuhan. Pengembangan dan klien akan sama-sama mendefinisikan format software dan mengidentifikasi kebutuhan dari sistem yang dibangun. Dalam tahap ini akan diidentifikasi para pengguna sistem seperti superadmin, admin, kelurahan, dan user yang akan terlibat dalam sistem. Yang selanjutnya, tahap prototyping. Tahap ini yaitu klien akan menjelaskan keinginannya kepada perancangan sistem untuk membuat perancangan sementara, meliputi fitur menu yang cepat dan mudah, tampilan input dan outputnya. Yang selanjutnya, tahap evaluasi prototyping. Pada tahap ini, klien akan dilakukan pengecekan terhadap prototipe yang sudah dibangun dan maksud memastikan sistem yang dirancang sesuai dengan tujuan dan keperluan dari klien. Yang selanjutnya, tahap mengkodekan sistem. Prototipe yang telah disetujui pada tahap sebelumnya akan dimulai proses dibuatnya dalam bentuk kode atau coding dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang digunakan. Selanjutnya, tahap pengujian sistem. Sistem yang telah diubah ke dalam bahasa pemrograman dan apabila telah menjadi sebuah perangkat lunak, maka akan diuji terlebih dahulu untuk menentukan apakah perangkat lunak tersebut telah layak digunakan atau belum. Pengujian ini dilakukan mempunyai tujuan untuk memastikan minimalisir kesalahan yang ada. Selanjutnya, tahap evaluasi sistem. Pada tahap pengevaluasian ini, klien melakukan evaluasi untuk memastikan apakah program atau sistem yang sudah dibangun sudah sesuai. Selanjutnya, tahap menggunakan sistem. Sistem yang dibangun dan berhasil melewati tahapan evaluasi sistem dengan baik, maka sistem tersebut sudah dapat digunakan. Selanjutnya, unsur-unsur dalam perencanaan aplikasi. Yang pertama, menggunakan PHP. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan set server pemrograman, yaitu bahasa pemrograman diproses di sisi server. Fungsi utama PHP untuk membangun website untuk melakukan pengolahan data pada database. Selanjutnya, menggunakan MySQL. MySQL bukan termasuk bahasa pemrograman. MySQL merupakan salah satu database populer dan mendunia. MySQL bekerja menggunakan SQL. Itu dapat diartikan bahwa MySQL merupakan bahasa standar menggunakan database di dunia untuk pengolahan data. Yang selanjutnya, database. Database merupakan kumpulan file-file yang saling berkaitan dan berinteraksi relasi tersebut bila ditunjukkan kepada kunci dari tiap-tiap file yang ada.
Selanjutnya pakai DBMS. Merupakan penelitian oleh Jumardi, Osmond, dan Saputra. DBMS merupakan software dalam mengoperasikan melalui dari membuat pemeliharaan, pemrosesan, dan penggunaan basis data dalam skala besar. Selanjutnya menggunakan framework Laravel. Laravel dalam membuat framework PHP yang dirilis bawah lisensi MIT. Dibangun dengan konsep MVC model video controller. Misalnya memakai web server. Web server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Secara bentuk fisik dan cara kerjanya, perangkat keras web server tidak berbeda dengan komputer rumah atau PC. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.